Every time I pull my hair with any outfit, that you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are real. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Saumi dengan NIM 221010220063 kelas Farmasi B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler yang berjudul Sintesis Protein. Jadi, saya akan membahas secara singkat tentang replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi DNA dan sintesis protein ada dua hal yang dilakukan sebelum pembelahan sel. Replikasi DNA dan sintesis protein bertujuan untuk menghasilkan segala sesuatu dalam sel menjadi 2 kali lipat untuk keperluan pembelahan sel. Dalam replikasi DNA dan sintesis protein, istilah penyalinan kode gen diartikan sebagai pembentukan DNA atau RNA baru yang memiliki basa nitrogen berlawanan dengan DNA atau RNA yang akan disalin. Nah, apa sih replikasi DNA itu? Secara singkat adalah proses pengandaan DNA yang semula satu DNA menjadi 2 DNA yang identik. Kemudian, ada pula model replikasi DNA, terdapat 3 model. Yang pertama ada model konservatif, yang mana double helix yang lama tidak memisah dan langsung terbentuk double helix yang baru. Yang kedua ada model semi-konservatif, kedua untai molekul induk DNA memisah dan masing-masing berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai baru yang komplementer. Yang ketiga ada model dispersif, setiap untai pada kedua molekul anakan DNA mengandung campuran DNA sintesis lama dan yang baru. Nah, model yang diakui sampai sekarang adalah model semi-konservatif. Nah, baru kita masuk ke proses replikasi DNA menurut model semi-konservatif. Jadi, DNA yang akan direplikasikan akan diputus ikatan hidrogennya oleh helikase memenuhi aturan downstream, yaitu dari arah 3 ke arah 5 DNA awal. Kenapa hanya dari arah 3 ke 5 saja? Karena memang sudah ketentuan replikasi DNA dari arah 3 ke 5 dan 5 ke 3. Nah, lalu diluruskan oleh topoisomerase. DNA polimerase kemudian mulai membentuk salinan DNA baru dari titik promoter yaitu awal ke titik terminator yaitu akhir, memenuhi aturan downstream. Pada rantai berarah 3 ke 5, replikasi DNA berjalan kontinu atau yang artinya tidak terputus-putus yang sering kita sebut dengan leading strange. Nah, kemudian ada pula pada rantai berarah 5 ke 3, replikasi DNA berjalan discontinue atau terputus-putus yang sering kita sebut dengan lagging strain. Rantai yang mengalami lagging strain menghasilkan fragmen terputus-putus yang disebut dengan fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki kemudian diperbaiki oleh ligase agar DNA baru dapat terbentuk seperti normal. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana proses replikasi DNA, mari kita masuk ke sintesis protein. Nah, apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses membentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat oleh DNA. Nah, bagaimana sih proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terjadi dari dua tahapan, yaitu yang pertama ada transkripsi dan translasi. Yang pertama kita membahas transkripsi, yaitu adalah proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat oleh DNA atau DNA template. Nah, pada transkripsi ini terjadi 3 tahapan, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang harus kita ingat pada transkripsi ini adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan pula pada adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin mRNA. Inilah hal yang perlu kita ingat. Kemudian RNA polimerase akan mengasahkan pembacaan kita dari arah 5 ke arah 3. Jadi proses ini dinamakan sebagai elongasi. Baik, transkripsi akan bereaksi saat DNA polimerase sampai pada daerah terminatornya. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang terdapat di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Nah, baru kita masuk ke tahapan translasi. Baik, di sini translasi adalah penerjemahan mRNA oleh tRNA di ribosom. Yang harus diingat pada tahap ini ialah translasi merupakan proses terjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Yang harus diingat juga, translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi adenin pada mRNA akan berikatan dengan urasil tRNA, urasil pada mRNA akan berikatan dengan adenin tRNA, guanin pada mRNA akan berikatan dengan sitosin tRNA, sitosin pada mRNA akan berikatan dengan guanin tRNA. Nah, jadi translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Baik, sekian penjelasan singkat tentang replikasi, transkripsi, dan translasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.